Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Bagian 1. Latar belakang. Pada pertengahan tahun 1960-an, kasus pembunuhan Malcolm X membuat masyarakat di Amerika gempar. Seorang aktivis dan pejuang hak asasi berkulit hitam yang tak kenal menyerah. Dia juga merupakan mantan anggota Nation of Islam. X mempunyai banyak musuh sepanjang hidupnya, dan 3 diantaranya dituduh sebagai pelaku penembakannya di New York City pada tahun 1965. Namun, dari ketiga yang dicurigai, hanya 1 orang yang mengaku menembaknya, yaitu Thomas Hagen. Thomas Hagen, yang pada saat itu menggunakan nama Talmadge X. Hayer, adalah anggota setia Nation of Islam. Dia salah satu yang marah dengan Malcolm X karena meninggalkan organisasi tersebut dan mengkritik sang pemimpin kelompok, Elijah Muhammad. Namun, meskipun Hagen mengakui perannya dalam pembunuhan X, ia mengklaim bahwa 2 anggota Nation of Islam lainnya yang dituduh terlibat dalam pembunuhan aktivis tersebut, mereka adalah Muhammad Abdul Aziz dan Khalil Islam. Namun, pada akhirnya terungkap jika mereka berdua tak bersalah, dan vonis 2 pria tersebut dibatalkan beberapa dekade kemudian. Thomas Hagen pun diyakini memiliki peran penting dalam kematian X, tetapi banyak yang berpikir jika dia tidak mungkin melakukan hal itu sendiri. Para sarjana bahkan berpikir bila dia mendapat bantuan dari 4 orang rekannya di Nation of Islam. Selain itu, ada dugaan besar bila Hagen mungkin juga mendapat bantuan dari lembaga penegak hukum seperti NYPD dan FBI yang ingin menjatuhkan aktivis tersebut. Pernyataan-pernyataan itu tidak membuat kebenaran terungkap karena Thomas Hagen tetap menjadi satu-satunya orang yang mengaku menghabisi Malcolm X. Jadi siapakah Hagen? Apa yang mendorongnya untuk menembak aktivis tersebut? Siapa yang membantunya melakukan pembunuhan dan di manakah dia sekarang? Bagian 2. Thomas Hagen dan X. Thomas Hagen lahir pada tanggal 16 Maret tahun 1941. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awalnya, tetapi saat masih muda dia tertarik pada filsafat Nation of Islam atau NOI, sebuah organisasi yang menggabungkan Islam tradisional dengan nasionalisme kulit hitam. Meskipun NOI didirikan untuk mempromosikan persatuan rasial di antara orang kulit hitam dan untuk meningkatkan warga Afrika Amerika, organisasi ini juga memiliki sejarah antisemitisme dan mengkhotbahkan kebencian terhadap orang kulit putih. Setelah Hagen bergabung dengan NOI, tidak membutuhkan waktu lama baginya untuk akrab dengan Malcolm X yang telah menjadi anggota organisasi sejak awal 1950-an. Setelah itu, dia juga dengan cepat menjadi dekat dengan pemimpin kelompok, yaitu Elijah Muhammad. Hagen merupakan pemuda yang pandai berpidato dan memiliki karisma yang kuat, sehingga banyak orang yang tertarik menjadi anggota NOI setelah mendengar dia berbicara atau bertemu dengannya. X sudah lama frustasi dengan rasisme terhadap orang kulit hitam di Amerika, dan banyak calon anggota NOI yang juga merasakan hal yang sama. Sementara itu, FBI mulai memantau X dengan ketat, melihatnya sebagai ancaman bagi masyarakat Amerika. Pengawasan ini semakin intens saat gerakan hak-hak sipil meletus pada tahun 1960-an, dan X menganggap banyak figur otoritas yang berkuasa sebagai musuhnya, termasuk Direktur FBI, yaitu J. Edgar Hoover. Banyak anggota yang berkata bahwa Hagen mendukung X secara penuh sampai X mulai berselisih dengan Muhammad sekitar tahun 1963. Kedua pria tersebut memiliki gagasan yang berbeda tentang arah NOI ke depan. X berharap protes tentang hak-hak sipil sering diangkat,
Namun Muhammad menolak untuk menyetujui gagasan itu. X juga marah dengan Muhammad karena memiliki anak hasil hubungan gelapnya dengan beberapa sekretarisnya. Itu sangat bertentangan dengan moral yang dia khotbahkan. Pada tahun 1964, X memisahkan diri dari Nation of Islam dan melakukan ziarah ke Mekah yang membuat dirinya sadar dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia mengikuti ajaran Islam Sunni dan kemudian mengingat saat ia ziarah ada dari semua warna yang berbeda di bagian bumi ini. Mereka menampilkan semangat persatuan dan persaudaraan seperti yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Meskipun X tetap teguh dalam mendukung orang kulit hitam dan menghilangkan rasisme di masyarakat Amerika dan di luar negeri, ia menolak pandangan separatis sebelumnya yang ia miliki saat di Noi. Hal ini kemungkinan membuat tokoh-tokoh Noi menjadi lebih marah pada X. Pada titik ini, X tidak hanya menghadapi ancaman dari FBI dan lembaga penegak hukum lainnya, tetapi juga dari para anggota Noi. Pada tanggal 14 Februari tahun 1965, rumahnya di Queens dibom. Serangan yang dia klaim diatur oleh Muhammad. Saat itu X dan anggota keluarganya di rumah itu selamat dari serangan pertama itu. Bagian 3, pembunuhan Malcolm X. Pada tanggal 21 Februari tahun 1965, Malcolm X dihabisi di Audubon Ballroom, New York City. X yang pada saat itu berusia 39 tahun hendak memberikan pidato ketika ditembak mati oleh sekelompok penembak di ballroom tersebut. Malcolm X ditembak 21 kali dan meskipun dia segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, dia dinyatakan meninggal dunia. Di tengah kekacauan, seorang anggota Noi berusia 23 tahun, Thomas Hagen, diidentifikasi oleh beberapa orang di kerumunan sebagai salah satu penembak yang menembak X. Menurut berita CNN, Hagen dipukuli oleh anggota kelompok X dan pada satu titik dia ditembaki di kaki. Hagen mencoba melarikan diri dari tempat kejadian, tetapi dia ditangkap oleh polisi saat di luar. Tak lama kemudian dia dituduh membunuh X bersama dua anggota Noi lainnya, Muhammad Abdul Aziz dan Khalil Islam. Meskipun Aziz dan Khalil bersikeras tidak bersalah, Hagen akhirnya mengakui perannya dalam membunuh X. Seperti yang dia kemudian katakan, dia memutuskan untuk menyerang X karena dia percaya aktivis itu adalah orang munafik yang menentang pemimpin Nation of Islam. Hagen juga mengatakan bahwa dia mendapat bantuan dari rekan-rekannya di Noi, tetapi dia menegaskan bahwa Aziz dan Khalil bukanlah rekan saat ia melakukan penyerangan itu. Malahan, dia mengatakan jika mereka tidak terlibat dalam plot pembunuhan sama sekali. Terlepas dari ini, ketiga pria tersebut dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan berprofil tinggi ini dan dijatuhi hukuman 20 tahun hingga penjara seumur hidup. Akhirnya, Muhammad Abdul Aziz mendapat pembebasan pada tahun 1985 dan Khalil Islam mendapat pembebasan pada tahun 1987. Tetapi, Hagen tetap dipenjara hingga tahun 2010. Pada akhirnya, Hagen menghabiskan 44 tahun di balik jeruji besi dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berharap kejadian itu tak pernah terjadi. Pada saat ini, Thomas Hagen telah meninggalkan Nation of Islam. Namun itu tidak menghentikannya menjadi muslim yang taat. Dia juga mengklaim bahwa kekacauan dalam organisasi tersebut telah membawanya ke jalan pembunuhan. Ini bermula saat organisasi menjadi pecah belah dan membuat kebingungan dalam kepemimpinan. Malcolm X memutuskan keluar dari Nation of Islam, terpisah dari Nation of Islam, dan saat ia keluar, dia membuat pernyataan-pernyataan kontroversi tentang pemimpin Noi. Meskipun demikian, Hagen juga mengklaim bila dia dan rekan-rekan di Noi tidak menerima perintah resmi dari kepemimpinan Noi untuk melakukan pembunuhan, mereka melakukan ini sebagian besar karena hasrat mereka sendiri. Tetapi, setelah beberapa argumen tersebut, banyak ahli yang masih meragukan bila kelompok anggota Noi itu benar-benar tidak terlibat. Bagian 4. Munculnya beberapa pertanyaan. Sampai saat ini,
Masih diyakini bahwa Thomas Hagen adalah salah satu penembak yang membunuh Malcolm X. Namun, vonis bagi Muhammad Abdul Aziz dan Khalil Islam dibatalkan pada tahun 2021. Jaksa Distrik Manhattan setuju bila kedua pria itu tidak mendapatkan persidangan yang adil dan oleh karena itu mereka dibebaskan. Sayangnya, pada saat itu Khalil Islam sudah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2009. Menurut The New York Times, sebagian besar sarjana saat ini percaya bahwa Hagen memiliki 4 rekan yang membantunya melakukan pembunuhan X, yaitu anggota Noy William Bradley, Leon Davis, Benjamin Thomas, dan Wilbur McKinley. Beberapa sejarawan telah mencoba untuk mengungkapkan detail lebih lanjut tentang plot tersebut, seperti Bradley adalah orang yang akan menembak peluru pertama, dan McKinley bertanggung jawab atas menciptakan gangguan di luar balai pertemuan. Juga diyakini bahwa semua atau setidaknya sebagian besar rekan tersangka ini telah meninggal dan dengan demikian tidak bisa lagi dikenakan dakwaan. Tetapi, sementara para ahli merasa cukup yakin tentang siapa yang bertanggung jawab langsung atas kematian X, masih ada pertanyaan tentang siapa yang mungkin mengatur mereka dari balik bayang-bayang. Mengingat bahwa anggota Noy menembak peluru yang membunuh X, banyak yang menduga bahwa para pemimpin atau tokoh-tokoh Noy lah yang berada di balik semua ini. Juga diyakini bahwa lembaga penegak hukum seperti FBI dan NYPD turut serta dalam pembunuhan Malcolm X atau bahkan membantu merencanakannya. Direktur FBI Hoover dikenal membenci X dan memimpin surveillance organisasinya terhadap aktivis selama bertahun-tahun, akhirnya mengumpulkan materi sebanyak 2.300 halaman tentang X. Dan dengan penuh ancaman, Hoover mengirim telegram ke kantor FBI di New York City yang berisi, "Lakukan sesuatu pada Malcolm X." Itu dikirim 1 tahun sebelum pembunuhan X. Sedangkan menurut The Guardian, seorang saksi yang melihat pembunuhan X kemudian maju untuk mengatakan bahwa dia mendengar seorang petugas NYPD bertanya kepada yang lain, "Apakah dia salah satu dari kita?" sambil menahan Hagen setelah pembunuhan. Selain itu, para ahli mengatakan lembaga penegak hukum tidak menyelidiki kasus ini secara menyeluruh, bahkan meninggalkan tempat kejadian saat itu. Hal itu sangat tidak wajar karena ada tarian diadakan di balai pertemuan yang sama beberapa jam setelah X ditembak di sana. Penyelidikan yang gagal akan membuka jalan bagi 2 orang yang tidak bersalah untuk dipenjara karena kejahatan yang tidak mereka lakukan, dan juga akan memungkinkan perhatian untuk dialihkan dari tokoh-tokoh berpengaruh yang memerintahkan pembunuhan tersebut. Tetapi siapapun yang berharap mendapatkan jawaban lebih lanjut dari Hagen tentang pembentukan plot ini kemungkinan akan kecewa. Sekarang, seorang pria tua berusia 80-an tahun, Thomas Hagen, menjalani kehidupan tenang dan damai non-politik di Brooklyn saat ini. Kini ia dikenal sebagai Mujahid Abdul Halim. Sebagian besar orang yang bertemu dengannya akan terkejut mengetahui masa lalu militannya. Dia sangat menghindari media dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan keluarganya, hanya muncul kadang-kadang untuk wawancara singkat. Namun, ia secara publik mengungkapkan bila dia bisa bernafas lega pada tahun 2021 ketika mengetahui bahwa vonis rekannya Muhammad Abdul Aziz dan Khalil Islam telah dibatalkan. Lalu dia berkata, "Tuhan memberkati Anda, mereka dibebaskan." Begitulah akhir dari kisah Thomas Hagen. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.